Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, buntut panjang setelah pemakaman Kristen yang berlambangkan salib dihancurkan oleh seseorang yang sudah diungkap identitasnya oleh pihak kepolisian. Ternyata yang merusak itu, yang menghancurkan itu dari Kristen sendiri. Bocah 16 tahun yang kemudian agamanya adalah Kristen sendiri. Sekarang sahabat Asik Ngaji, viral di media sosial, ada seorang pendeta beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun yang lalu, videonya viral kembali karena sama kasusnya seperti ini, tetapi ini lebih ke pembakaran gereja, di mana pendeta ini diduga menuduh kepada golongan atau kepada agama tertentu yang merusak, yang membakar gereja. Tetapi ternyata setelah kita telusuri fakta beritanya, yang membakar gereja adalah dari Kristen itu sendiri. Baik, apabila ini ada video yang beredar luas di media sosial akhir-akhir ini, ya, yang kemudian sama kasusnya seperti sebelumnya, ya, seperti anak bocah 16 tahun itu yang menghancurkan makam-makam yang bertandakan atau yang bernuansa salib di sana. Tetapi di sini kasusnya berbeda. Ini gereja yang kemudian dibakar, tetapi pendeta ini diduga menuduh kepada golongan atau kepada agama tertentu yang membakar gereja. Baik ya ikhwah, kita akan lihat bagaimana isi dari videonya. Ini sangat menarik, silakan. Ya, aksi perusakan gereja dan pembakaran sebuah gereja terjadi di Dusun Paladan, Desa Batang Uru Timur, Kecamatan Sumarorong, Mamasah, Sulawesi Barat. Gereja tersebut dibakar orang tidak dikenal. Namun saya mengatakan kepada pelaku ini. Ini pelaku ini sebenarnya bukan manusia. Bukan ini manusia. Makhluk yang ditunggangi iblis. Makhluk yang dipenuhi setan. Karena hanya ajaran setan lah yang merusak. Ajaran setan lah yang menghancurkan. Ajaran setan lah yang membunuh. Jadi pelaku ini menerima ideologi dari iblis, dari setan. Karena ini ideologi setan. Ajaran setan. Ya, itu saya kesal. Tapi saya bukan mengutuk pelakunya, tapi ideologinya. Ideologi setan. Lepas dari negeri ini bebas. Jangan sampai ini masuk ke rakyat Indonesia, mencuci otak mereka. Sehingga mereka merusak gereja dengan semena-mena. Saya bicara Indonesia bersatu untuk menghancurkan ideologi seperti ini. Jadi kalau ada ajaran yang mengatakan halal membunuh orang kafir, halal menghancurkan gedung gereja, ini ajaran iblis, ajaran setan. Ini ajaran setan. Tidak boleh diikuti. Kalau ada orang mengajarkan halal merusak gereja, halal membunuh orang kafir, siapapun dia, sehebat apapun orang itu, sebanyak apapun powernya, bahkan saya mau katakan sebagus apapun mimbar yang dia pakai, tetap ini ajaran setan. Saya mau katakan, jangan dipercaya kalau ada orang menggunakan atribut apapun, tapi mengajarkan membunuh orang kafir itu halal darahnya. Itu ajaran sesat, ajaran setan. Persoalan seperti ini sudah sering terjadi di negeri ini. Yang saya maksudkan bukan persoalan ini yang ditangani dengan baik. Ini pasti saya yakin ditangani dengan baik, pelakunya ditangkap. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Siapa dalangnya? Dari mana ajaran itu dia dapatkan? Karena pelaku ini pasti nanti ditangkap polisi. Bisa-bisa sudah ditahan. Saya tidak mengikuti begitu secara detail. Yang saya Baik, kita baca terlebih dahulu bagaimana isi beritanya. CNN Jakarta, CNN Indonesia. Humas Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Philip Situmorang menyebut pelaku pembakaran gereja Toraja Mamasa GTN Jemaat Batang Uru Timur Mamasa Sulawesi Barat adalah warga gereja sendiri. Jadi mohon agar di cross check, mohon agar sabar bagaimana nanti pihak kepolisian yang mengungkap kalau misalkan sudah seperti ini, diduga menuduh kepada golongan tertentu, kepada agama tertentu dengan tendensi yang seperti itulah, kita bisa menyaksikan bersama dengan ada kebencian dan sebagainya. Nah, ini kan yang kemudian disesalkan. Kenapa kok seperti itu begitu ya? Nah, ternyata ikhafillah bukan hanya ini saja. Kita akan lihat nih kesaksian dari Ustadz Alpian ya, di mana beliau membuka lembaran-lembaran yang dulu
membuka di mana sejarah akan berbicara bahwa ternyata bukan hanya kali ini saja yang kemudian umat Islam difitnah itu ya Hafillah. Baik, silakan. Ini adalah kejadian yang kesekian kali. Sekian Tahun kali. 1999 juga terjadi hal yang cukup, ya menurut saya menghebohkan ya. Menghebohkan. Karena itu mengakibatkan matinya seorang pendeta bertempat tinggal di Sulawesi Tengah. Iya. Ketika terlihat sesosok mayat yang mana dia dalam keadaan sudah terkapar dan mati, Iya. maka dengan sontak pihak gereja, pihak Kristen berteriak kemana-mana terjadi pembunuhan seorang pendeta oleh Iya. kelompok Muslim yang dituding-tuding sebagai teroris. Dituduh. Yang kedua sekitar tahun 2010-an, ya kurang lebih ya, itu ada peristiwa peledakan bom yang terjadi di sebuah pusat perbelanjaan di Alam Sutra, Tangerang Selatan. Tahun 99, tahun 2010-an, ya, Iya. terjadi situasi itu, hal mana ternyata kedua-duanya dilakukan oleh pihak Kristen. Peledakan bom yang terjadi di Tangerang Selatan itu juga dengan sangat emosional dan sangat sensasional, dengan sangat sinis, dengan sangat tendensius. Kelompok wartawan-wartawan sekuler mereka dengan cepat-cepat menuding bahwa itu gerakan Islam. Ternyata ketika pelakunya tertangkap, ternyata seorang aktivis pemuda gereja. Nah, kalau ini ada cerita seperti ini, jadi semakin banyak fakta Allah buktikan sebagaimana firman Allah, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Artinya kalau ada peristiwa apa-apa, tetap saja rumusnya praduga tidak bersalah. Kalau belum ada proses pencarian pelaku atau belum ada proses hukum yang ditempuh secara teliti dan sungguh-sungguh, bahwa jangan ngambil kesimpulan. Dan ini mungkin pelajaran buat kita, dan ini harus menjadi teguran keras untuk semua pihak. Jangan mentang-mentang Anda ingin memberikan stereotip ya bahwa teroris, dan itu merupakan sebuah tudingan yang tidak berdasar. Baik, itu beliau Ustadz Alfian Tanjung membuka lembaran-lembaran dan kisah-kisah dulu ketika umat Islam itu sering dituduh begitu ya, dengan tuduhan yang hemat kami ya sangat keji Hafillah. Bahkan kalau misalkan kita melihat di komentar-komentar yang kami tampilkan di video sebelumnya, ketika ada perusakan makam ada salibnya itu, sontak mereka justru memfitnah umat Islam dan sebagainya, katanya ajaran anu dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Saya pun ketika melihat komentarnya itu sambil pegang dada lah, kok bisa-bisanya seperti itu begitu. Makanya kita sabar terlebih dahulu, cari faktanya, cari kebenarannya seperti apa. Ya, kalau misalkan sekarang sudah terbukti seperti ini, kan siapa yang malu di sini, Hafillah. Baik. Jadi itu ya buntut panjang terkait pemberitaan di media sosial bahwa ada orang Kristen sendiri yang menghancurkan makam Kristen, dan tersebar luas juga ada seorang pendeta yang kemudian diduga dia menuduh kepada golongan tertentu yang kemudian ternyata pembakaran gereja atau perusakan gereja itu justru malah dirusak oleh golongannya atau jemaatnya itu sendiri. Alhamdulillah. Baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kami tutup. Aku qouli hadza lakum ini. Jika bermanfaat silakan klik subscribe-nya dan jangan lupa tekan notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku qouli hadza lakum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.